Cerita dilanjut pada suatu malam. Seorang siswa SMA laki-laki sedang berbaring sambil memainkan ponselnya sebelum tidur. Entah mengapa, ia tiba-tiba merasa nostalgia dan mencari sesuatu di ponselnya. Ia teringat masa kecilnya, khususnya tentang teman masa kecilnya. Di sisi lain, seorang gadis juga terlihat tersenyum malu, seolah mengingat kenangan yang sama. Kami hanya teman masa kecil. Namun, perasaan yang muncul ternyata lebih rumit dari itu. Keesokan paginya, sang tokoh utama bangun kesiangan. Alarm berbunyi dan ia tampak sangat mengantuk. Ia berangkat ke sekolah dengan keadaan setengah sadar. Tanpa ia sadari, bekal makan siangnya tertinggal. Adiknya yang masih kecil menyadari hal itu dan berusaha menyusulnya sambil membawa kotak makan siang. Di sekolah, sang tokoh utama baru menyadari bahwa ia lupa membawa bekal dan bahkan uangnya pun tidak cukup. Ia merasa benar-benar sial hari itu. Namun tiba-tiba, seorang gadis muncul dan memberinya bento buatan rumah. Ia terkejut sekaligus bingung. Ternyata gadis itu adalah teman masa kecilnya yang kini kembali hadir dalam hidupnya. Di kepalanya muncul perbandingan. Gadis yang selama ini ia kenal, atau mungkin pacar orang lain, dan teman masa kecil yang kini berdiri di depannya. Ia merasa cemburu, bingung, dan tidak tahu harus bersikap bagaimana. Mereka duduk di kelas yang sama. Gadis itu meminta izin untuk bertukar kontak. Meskipun percakapan mereka singkat, jantung sang tokoh utama berdebar sangat kencang. Ia berpikir, kami bahkan tidak berbicara lama, tapi kenapa aku sangat gugup? Ia merasa semua ini terlalu tiba-tiba. Setelah gadis itu kembali ke tempat duduknya, sang tokoh utama terus memikirkan kejadian barusan. Ia bertanya-tanya, apakah ini hanya karena nostalgia atau karena perasaan yang belum selesai sejak kecil? Ia melihat pesan masuk di ponselnya. Gadis itu mengingat detail kecil dari masa lalu, seperti menu bekalnya yang selalu berisi akar berdok, gobo, sesuatu yang bahkan ia sendiri hampir lupa. Hal itu membuatnya tersentuh. Bagaimana dia bisa mengingat hal seperti itu? Sepulang sekolah, hujan turun tiba-tiba. Sang tokoh utama berteduh di sebuah gazebo. Tak lama kemudian, gadis itu juga datang. Mereka berbincang tentang hujan. Gadis itu berkata, ia menunggu hujan reda, sama seperti dulu. Ia mengingatkan bahwa saat kecil, mereka sering bermain hujan bersama. Kenangan masa lalu kembali muncul, berlari di bawah hujan. Tidak peduli basah, selalu bersama sang tokoh utama menyadari, dia sama sekali tidak berubah. Melihat gadis itu basah kuyup, ia terkejut dan khawatir. Gadis itu dengan polos berkata bahwa dirinya memang lambat dan tidak sempat menghindari hujan. Momen itu sederhana tapi penuh makna. Bukan cinta yang meledak-ledak, melainkan kehangatan yang tumbuh pelan-pelan. Hujan masih belum berhenti. Mereka berteduh di gazebo taman. Sang tokoh utama berdiri gelisah, sementara Sumi duduk memeluk tasnya. Tubuhnya sedikit gemetar karena kedinginan. Ia bertanya dengan cemas, "Kamu tidak apa-apa?" Sumi menjawab pelan, mencoba tersenyum. "Iya, aku baik-baik saja." Namun jelas, ia tidak benar-benar baik. Tokoh utama menyadari sesuatu. Baju Sumi basah dan tembus pandang karena hujan. Ia langsung merasa bersalah dan panik. Dalam hatinya ia berpikir, sejak kapan aku melihatnya sebagai seorang gadis seperti ini? Ia selalu menganggap Sumi seperti keluarga, seperti adik atau saudara. Tapi kini, detak jantungnya tidak bisa dibohongi. Melihat Sumi menggigil dan bersin, tokoh utama akhirnya memberikan jaket olahraga miliknya. "Pakai ini saja," katanya canggung. Jaket itu jelas kebesaran di tubuh Sumi. Lengan jaket menutupi tangannya dan panjangnya hampir menutupi roknya. Sumi menatapnya, lalu berkata pelan, "Terima kasih." Ada kehangatan sederhana di antara mereka, bukan hanya dari jaket, tapi dari perhatian yang tulus. Saat berdiri berhadapan, Sumi berkata dengan jujur, "Kamu sekarang tinggi sekali."
Aku bahkan tidak bisa menjangkaumu meski berdiri jinjit. Tokoh utama terkejut. Ia baru sadar, waktu benar-benar telah mengubah mereka. Dulu, Sumi lebih tinggi darinya saat SD. Sekarang, ia harus mendongak untuk menatap wajahnya. Hujan akhirnya reda. Mereka berjalan pulang berdampingan di bawah pepohonan yang masih basah. Sumi berkata, rasanya kita sering jauh lalu dekat lagi. Tokoh utama mengangguk. Ia juga merasakan hal yang sama. Kadang terasa seperti tidak ada yang berubah, tapi di saat lain semuanya terasa berbeda. Keesokan hari di sekolah, kursi Sumi kosong. Guru memberi pengumuman. Sumi tidak masuk hari ini karena terkena flu. Tokoh utama menunduk sambil tersenyum kecut. Dalam hati ia berpikir, seperti yang kuduga, dia masuk angin. Saat jam pulang, adik Sumi datang menghampirinya. Ia berkata bahwa Sumi sedang sakit tapi tidak parah. Tokoh utama ragu sejenak. Dia kan sudah tinggal sendiri sekarang. Apa aku terlalu ikut campur? Namun adik Sumi menyerahkan uang 1.000 yen dan berkata, tolong belikan camilan yang Sumi suka. Akhirnya ia mengangguk. Baik, aku akan pergi. Di minimarket, ia berdiri lama di depan rak. Ia bingung memilih minuman olahraga, jeli energi, camilan ringan. Ia berpikir, dia memang sudah mandiri, tapi tetap saja dia Sumi. Akhirnya ia memilih beberapa barang yang aman dan sederhana. Saat sampai di rumah Sumi, ia berdiri di depan pintu dengan jantung berdebar. Ini hanya flu, katanya pada dirinya sendiri. Tidak perlu gugup. Namun kenyataannya, perasaannya sudah tidak sesederhana itu lagi. Tokoh utama berdiri di depan kamar 302, membawa kantong belanja dan handout dari guru. Ia menekan bel, jantungnya berdebar. Dalam hati ia berpikir, kenapa aku segugup ini hanya karena datang ke rumah teman masa kecilku? Tak ada jawaban. Ia sempat berpikir Sumi mungkin tertidur. Tepat saat ia hendak menyerah, pintu terbuka perlahan. Sumi berdiri di sana dengan wajah pucat, rambut berantakan dan piyama longgar. Terima kasih sudah datang, katanya lemah. Tokoh utama langsung terkejut. Dia kelihatan jauh lebih sakit dari yang kubayangkan. Sumi mencoba berjalan tapi tubuhnya oleng. Ia terengah, kehabisan tenaga hanya untuk berdiri di depan pintu. Tokoh utama panik. Tidak, kamu jelas tidak baik-baik saja. Sumi meminta maaf sambil berkata pelan. Aku rasa aku sudah menghabiskan seluruh tenagaku hanya untuk sampai ke pintu. Tokoh utama membantu Sumi duduk dan mengantarnya ke kamar tidur. Ia memutuskan untuk menolongnya berbaring lebih dulu, meski merasa canggung berada di kamar seorang gadis. Ia berpikir, aku hanya berniat menyerahkan barang dan langsung pulang. Tapi sekarang, saat membantu Sumi duduk di ranjang, jarak mereka sangat dekat. Ia bisa merasakan napas Sumi, wajahnya yang memerah karena demam, dan tangannya yang gemetar, jantungnya berdetak keras. Ini berbahaya, terlalu dekat. Tiba-tiba Sumi berkata pelan sambil menatapnya, gendong aku. Tokoh utama terkejut. Apa? Kamu serius? Sumi menunduk, pipinya merah. Aku tidak bisa berjalan. Dengan ragu dan wajah memerah, tokoh utama akhirnya menggendong Sumi di punggungnya, seperti saat mereka masih kecil. Sumi tersenyum kecil. Sudah lama ya, terakhir kali kita melakukan ini. Tokoh utama hanya bisa menjawab gugup. Aku tidak ingat. Saat Sumi berada di punggungnya, tubuh mereka saling menempel. Tokoh utama panik, semua indera seolah bekerja sekaligus. Dalam pikirannya, dia terlalu dekat. Apakah dia berat? Kenapa jantungku berdebar sekeras ini? Sumi bertanya polos. Aku berat? Tokoh utama cepat menjawab. Tidak, sama sekali tidak. Ia dengan hati-hati menurunkan Sumi ke ranjang, lalu memberikan minuman dan obat yang ia belikan. Sumi menatapnya lembut. Terima kasih, ibu juga titip salam. Tokoh utama mengangguk. Setelah memastikan Sumi minum obat, ia berkata, kalau begitu, aku pulang dulu.
Ia merasa jika ia tinggal lebih lama, perasaannya akan semakin kacau. Tepat saat ia berbalik, tangan Sumi menarik ujung bajunya. Dengan suara lemah, hampir menangis, Sumi berkata, "Jangan pergi." Matanya berkaca-kaca. Tokoh utama teringat masa kecil mereka. Saat Sumi sakit, ia selalu berkata, "Jangan pergi." Dan ia selalu tinggal. Sekarang, kata-kata itu terulang kembali. Tokoh utama berdiri terpaku, wajahnya memerah, pikirannya kacau. Ia bertanya dalam hati, "Kenapa jantungku berdetak seperti ini? Bukankah kita hanya teman masa kecil?" Namun tubuhnya tidak bergerak. Ia tidak bisa pergi. Kami hanya teman masa kecil. Namun kini, maknanya sudah berbeda. Perasaan yang dulu dianggap biasa, ternyata tidak pernah benar-benar hilang. Hanya tertidur, menunggu saat yang tepat untuk bangun kembali. Setelah Sumi memintanya untuk tidak pergi, tokoh utama akhirnya mengalah. Ia duduk di lantai di samping tempat tidur, berniat hanya menunggu sampai Sumi tertidur. Sumi tampak lega. Dengan suara pelan dan jujur, ia berkata bahwa meski sakit, ia tetap harus menyiapkan makan sendiri, minum obat sendiri, pergi ke dokter sendiri. "Karena aku hidup sendiri sekarang," katanya sambil terisak. Tokoh utama terdiam. Baru kali ini ia benar-benar menyadari kesepian Sumi. Sumi menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Aku benar-benar senang kamu di sini bersamaku." Kalimat sederhana itu menghantam hati tokoh utama lebih keras dari apapun. Ia merasa dadanya sesak, jantungnya berdebar tak karuan. Ia hanya bisa menjawab singkat, "Iya." Tokoh utama membantu Sumi berbaring dengan nyaman. Ia memastikan Sumi minum obat dan beristirahat. Tak lama kemudian, Sumi lapar. Ia mengeluarkan kue strawberry shortcake yang ia beli. Tokoh utama berkata bahwa Sumi boleh memakan semuanya. Namun Sumi menggeleng dan berkata dengan polos, "Bagian stroberi itu yang paling enak, jadi aku kasih kamu." Ia tersenyum malu saat menyerahkan potongan kecil itu. Sambil makan kue, Sumi membuka sebuah buku bergambar tentang kue. Ia berkata pelan, "Aku ingin jadi pembuat kue suatu hari nanti." Tokoh utama terkejut. Ia baru sadar bahwa sejak kecil, Sumi memang selalu menyukai buku tentang kue, dan ia mengingatnya. Momen itu terasa hangat dan tenang, seperti masa kecil yang kembali hidup. Setelah makan, Sumi mulai mengantuk. Ia berkata dengan nada manja, "Aku jadi ngantuk setelah makan." Tak lama, Sumi tertidur lelap. Tokoh utama menatapnya dan berpikir dia tertidur cepat sekali. Ia pun akhirnya pulang, memastikan pintu terkunci. Keesokan hari di sekolah, Sumi sudah kembali masuk. Ia tampak normal, tenang, dan sopan, berbeda jauh dari sikap manja saat sakit. Tokoh utama menyapanya, "Selamat pagi, Sumi." Sumi menjawab singkat, "Selamat pagi." Kontras itu membuat tokoh utama bingung. Apakah yang kemarin hanya karena demam? Di tengah pelajaran, tokoh utama tiba-tiba teringat sesuatu. "Tunggu, aku belum mengembalikan kunci cadangannya." Ia terdiam, wajahnya memucat. Kunci itu masih ada padanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.